Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara instalasi A-Panel di sistem operasi Alma Linux 5. A-Panel itu sendiri merupakan sebuah open source hosting control panel. Basicnya dia free, tapi dia bisa beberapa plugin yang berbayar. Yang free sudah cukup menarik sih menurut saya. Fitur-fiturnya untuk web server itu, web aplikasi sudah cukup lengkap, bahkan ada free WAV-nya. Tuh, untuk instalasinya pun cukup mudah. Kita bisa ke sini free install di webnya. Kita pilih free install. Kemudian karena saya menggunakan sistem operasi Alma Linux, saya pilih instalasinya based on CentOS. Oke. Kemudian saya buka terminal. Di sini saya berada di Alma Linux release 8.5 Arctic Spinix Things. Coba. Oke, ini kita otomatis install. Kita tunggu sampai selesai instalasinya. Berapa lama waktu instalasinya ini tergantung dari kecepatan bandwidth dari server atau PC itu sendiri ya. Ketika instalasi, panel akan merekomendasikan directory rootnya itu berada di /www. Nah, di sini saya tekan yes saja. Kalau misalkan punya partisi lain yang di sana memang buat share hostingnya atau mempunyai storage yang cukup besar, bisa diarahkan ke storage yang dituju. Di sini saya /www sudah cukup. Yes. Kemudian instalasi. Sambil menunggu instalasi, untuk jika ingin melihat demonya, kita bisa melihat di sini demo. Nah, berikut tampilan dari standar A-Panelnya. Ini merupakan home dashboardnya. Di sini status dari sistem operasinya. Sampai di sini load statusnya 2%, cukup kecil. CPU-nya juga runningnya cukup kecil. RAM yang digunakan 2 GB. Penggunaannya hanya 544 MB. Di sini root storage-nya itu ada di 10 GB. Dan etc hostnya itu ada di 25 GB, digunakan 14 GB. Jadi cukup kecil ya penggunaan si A-Panelnya ini. Oke, kemudian untuk App Store-nya kita bisa lihat di sini. Ini aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh A-Panel, baik yang berbayar maupun yang free. Tuh, yang free-nya pun cukup banyak, cukup menarik juga. Di sini ada PHP mulai dari PHP 5 sampai PHP 8, PHP MyAdmin ada. Kemudian FTP-nya menggunakan pure FTP. Untuk manajemen sysadmin pakai Node.js bisa, Docker Manager ada, MongoDB, Memcache, Redis. Saya belum pernah instalasi Open Lightspeed di A-Panel ini, tapi sudah disediakan oleh A-Panelnya. Ini jika si A-Panel ini kita gunakan sebagai NFS file sharing gitu ya. Tapi ini harus beli kalau bayar. Bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Python juga seperti Jinjo, terus Flux.
Di sini misalkan kita punya storage di luar seperti FTP atau Google Drive, AWS S3, kita bisa konekkan sebagai salah satunya tempat backup gitu ya. Postgre juga kita bisa install di panel. Cukup lengkap untuk sistem operasi yang open source ya, penggunaan aplikasi open source. Di sini panel juga sudah menyiapkan Nginx free firewall. Jadi aplikasi kita di depannya udah bisa diinstal WAF. Jadi bisa menghandle jika ada seperti SQL injection, cross XSS dan sebagainya. Untuk yang berbayar, WAF pun ada di sini. Jadi dia ada Apache WAF atau Nginx WAF. Perbedaannya menurut saya ini lebih ke update datanya aja kali ya, gitu. Karena kalau untuk DDoS-nya saya pernah menggunakan yang free WAF, panel ini cukup menarik juga, membantu juga gitu. Sini bisa install juga Node.js, terus kemudian manajemen PM-nya pun bisa kita install juga, ada di PS3 PM Manager-nya untuk Node.js-nya gitu. Digunakan untuk load balancer pun bisa menggunakan load balance plugin yang ada di Nginx, atau Nginx ini kalau kita setting suite version, dia ada Nginx Tangent. Nah, Nginx Tangent ini sudah support juga untuk load balancer gitu. Cukup persisten juga. Kita lihat di sini Nginx Tangent. Ini pembuatnya Alibaba kalau nggak salah. Dan dia sudah bisa load balancer juga gitu. Oke, kita coba cek dulu. Masih dalam masa instalasi. Oke. Ada lagi fitur yang cukup menarik di AA panel ini, yaitu kita jika kita punya DNS Cloudflare, SSL-nya itu kita bisa integrasi dengan DNS Cloudflare yang kita punya. Jadi SSL-nya bisa menggunakan SSL gratisan free encrypt, dan itu otomatis integrate. Oke. Oke, instalasi selesai. Di sini ketika instalasi selesai akan menampilkan hasil seperti ini. Jadi di sini mengatakan jika ingin mengakses dari internet bisa menggunakan alamat IP ini. Jika menggunakan internal address bisa menggunakan alamat IP ini. Username dan passwordnya seperti ini. Oke, ini untuk mengakses ke web. Sebelum kita mengakses ke web, panel ini pun ada perintah konsolnya. Perintah konsolnya berada di BT. Kita menggunakan kata BT. BT ini ada 17 lebih ya komen. Itu misalkan kita ingin melihat view panel default info, kita ketik 14. Nah, ini kita mendapatkan default infonya. Terus misalkan kita ingin menghapus
entrance limitnya. Misal berarti kita ke BT ini cancel entrance limit berarti 11. Oke, kita pakai BT 14 lagi. Oke, BT4 itu untuk melakukan reload panel. Oke, nah di sini ada perbedaan. Yang pertama kali, jika ingin kita mengakses, maka harus lengkap seperti ini. Ketika kita melakukan BT11, kita menghapus token yang di belakang /7800 ini. Jadi aksesnya cukup seperti ini. Dan misalkan kita ingin mengganti password di terminal ini, kita bisa menggunakan BT 6 6 itu untuk mengganti username, 5 untuk mengganti password. Misalkan saya ganti passwordnya menjadi oke, jadi kemudian saya coba juga mengganti username-nya. Misalkan username-nya saya ganti BT6 jadi admin panel. Oke, saya coba akses. Oke, saya coba akses di sini. http 10.25.2.5.21.23. Username-nya kita ganti ke admin panel. Passwordnya buka. Oke, berhasil login. Nah, ketika pertama kali instalasi, di sini akan menampilkan rekomendasi instalasi di awal. Kita ingin melakukan apa? Misalkan kita ingin instalasi menggunakan LNMP, yaitu Nginx, MySQL, Pure FTPD, PHP 74, PHPMadmin, atau based on Apache. So, di sini saya ingin menginstal yang based on Apache. Maka saya cukup perlu klik install. Klik one install. Oke, ini jobsnya sudah terinstall. Sedang terinstall. Awalnya ini kita melakukan instalasi Apache dulu, kemudian nanti MySQL, kemudian ke Pure FTPD, kemudian ke install PHP 74, kemudian ke PHPMyAdmin. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita close. Di close. Jika ingin melihat progresnya, kita bisa klik di sini. Oke. Kemudian di sini saya awal kali install ini sudah berada di versi 6.8.23. Untuk mengupgrade panelnya kita bisa lakukan update di sini. Jika ada error kita bisa melakukan fix panel. Jika ingin merestart panelnya kita bisa di sini restart panel atau restart server. Oke. Di halaman sebelah kiri navigation, di sini ada home, ada website, ada FTP, ada database, monitor, security, file, terminal, cron, app store, dan setting. Pada halaman home kita melihat di sini itu ada bisa dibilang dashboardnya ya, dashboard panelnya. Di sini terdiri dari status, overview, dan software. Status di sini dari status sistem operasinya seperti load status, CPU usage, RAM usage, dan direktorinya. Gitu. Kemudian di overview di sini terdiri dari 4 card. Ya, pertama itu site-nya di sini karena kita belum pernah membuat website. Yang kedua FTP, kita juga belum pernah membuat akun FTP, dan server database-nya juga kita belum pernah, jadi 0. Ketika kita membuat, di sini akan mengcounting berapa jumlah dari site FTP dan DB-nya. Security ini kalau merah berarti kita terdapat celah keamanan ya.
Nah, kita klik di sini. Celah keamanannya pertama katanya check the security and security of the panel. Ini jadi merah kenapa? Karena entrance-nya ini kita delete, jadi tidak menggunakan code. Kemudian panel port is safe, jadi karena kita menggunakan default 7800, dianggapnya harus mengubah gitu untuk lebih safe. Kemudian SSH portnya kita masih defaultnya 22 gitu, jadi si panelnya ini merekomendasikan untuk mengganti port panelnya dan port SSH-nya. Oke. Kemudian di sini software, nanti ketika kita instalasi software yang kita install ikonnya bisa kita tampilkan di sini gitu. Dan ketika diklik nanti masuk ke dalam detail konfigurasi dari software itu tersebut. Sini ada monitoring traffic dan disk I/O. Trafficnya ini disk I/O. Oke. Untuk dokumentasi lebih lengkap kita bisa melihat di link ini, link documentation. Di sini sudah cukup lengkap ya link dokumentasinya. Bagaimana cara instalasinya, kemudian penggunaan website, misalkan create website bagaimana, kemudian custom default page bisa juga di sini. Kemudian kita melakukan default domain. Di sini misalkan kita akan punya 100 site gitu dan kita ingin ada default domainnya, ketika diakses IP yang muncul adalah default domainnya, itu bisa. Kemudian ada website list, bisa melakukan operasional website juga, running, stop untuk masing-masing website. Jadi kita nggak perlu menghapus konfigurasi dari setiap website ketika website ini mau di disable atau mau di suspend. Kita cukup melakukan stop websitenya aja gitu. Backup website ini bisa dilakukan secara manual dan secara cron job gitu. Websitenya juga kita bisa lakukan expiration, jadi kadaluarsanya itu kapan gitu kita bisa lakukan. Kemudian multi domain, misalkan satu website Hello World itu banyak domain, misalkan domain www.helloworld, terus misalkan ada www.hello.com itu diarahkan ke hello.world, itu bisa juga. Atau jika ada port-port tertentu itu bisa ditambahkan juga. Kemudian bisa akses ke subdirectory juga, directory bindingnya misalkan secara root itu biasanya kalau website itu di var www.html, tapi website kita berada di public HTML, directory public, dan itu juga bisa kita arahkan ke sana. Atau websitenya ada di directory lain gitu. Di sini untuk yang website, kemudian FTP management standar, database juga standar, kemudian server monitoring. Di sini website harus sedang instalasi, makanya di sini minta lakukan instalasi dulu. FTP pun sama karena sedang instalasi, menunggu instalasinya selesai. Database pun sama. Kemudian di monitoring ini defaultnya adalah off. Jika kita ingin mengaktifkan monitoring cukup lakukan ini. Nah, kemudian nanti kita tunggu sekitar 5 menit, akan muncul grafik dari penggunaan resource pada server kita. Di sini ada network I/O, disk I/O, memori, CPU, dan load CPU rata-rata. Kemudian ada security, karena saya menggunakan Alma Linux, jadi basicnya itu menggunakan firewall-D. Itu secara default port yang dibuka adalah port dynamic
39.000 sampai 40.000. Ini untuk FTP passive mode. Kemudian ini dibuka port 20. Tapi di sini listening karena emang tidak digunakan. Kemudian port 22 listening berarti karena ada aplikasi yang berjalan di sana. Port 21-nya belum digunakan, sedang diinstal pure FTP-nya. Kemudian port 7800 ini adalah panel portnya dan port 80. Ini untuk websitenya. Untuk jika ingin lebih detail, kita bisa instalasi yang namanya sysfirewall di dalam App Store. Kemudian ini adalah menu files, jadi ini menu directory. Jika kita punya 1000 website dan 1000 directory, nanti akan muncul di sini semua. Ke terminal ini kita untuk lakukan remote, tapi jika pertama kali instalasi kita perlu memasukkan password rootnya seperti itu. Oke, kemudian cron untuk melakukan scheduling. Scheduling di sini bisa tipenya bisa shell script atau backup site atau backup database, bisa juga backup directory. Atau kita mau melakukan delete log gitu, ini bisa juga dilakukan. Kemudian di sini App Store yang tadi sudah saya jelaskan. App Store ini berguna untuk instalasi paket-paket atau modul-modul yang ada di panel. Sudah cukup lengkap ya. Di sini dari PHP-nya ada PHPMyAdmin, ada Nginx, ada Apache, ada buat Python, ada buat Node.js, MySQL, PostgreSQL, DNS, kemudian Cloud DNS. Ini misalkan kita punya DNS yang tadi saya katakan di luar menggunakan Cloudflare, kita bisa manage di panel ini. Kemudian Docker kita bisa juga, tapi di sini Dockernya kita belum bisa cluster ya. Docker di sini hanya node. Kalau cluster mungkin bisa, tapi konfigurasinya tidak di panel ini. Ya, kita back to manual lagi gitu, back to console lagi untuk konfigurasinya. Di sini juga bisa menggunakan Java. Ada file to ban-nya, jadi di sini bisa juga untuk menjadi panel ini menjadi mail server pun bisa seperti itu. Tapi hanya kalau nggak salah ini hanya mail server ya, untuk seperti tampilannya roundcube gitu atau iRedmail sepertinya harus diinstal manual. Oke, kemudian saya sudah jelaskan ini. Google Drive, AWS, terus FTP storage. Jika kita punya drive FTP storage di luar, maka kita bisa hubungkan dengan panel ini. Biasanya ini untuk konfigurasi backup. Oke, kita lihat sudah sampai mana instalasinya. Masih di Apache, cukup lama memang instalasinya. Panelnya sudah selesai. Di sini PHPMyAdmin sudah selesai, PHP 74 selesai, Pure FTP selesai, MySQL selesai, dan Apache selesai. Oke, jika kita lihat di sini website, kita sudah bisa menambahkan website. Misalkan di sini testing.hanang atau panel.hanang.com, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin meng-create FTP, kita bisa lakukan di sini. Kemudian database kita bisa lakukan di sini. Dan misal PHP-nya karena kita baru 174, di sini otomatis 74. Default konfigurasi. Kemudian kita submit.
submit. Oke. Sini sudah, misalkan saya masuk ke Cloudflare saya. Cloudflare.com login. Ini DNS saya. Oke, kemudian add record. Kan panel.com. Panel sini masuk ke salah di sini, saya masukkan di sini aja panel, kemudian di sini 10.22.22.122. Oke, ini proxy-nya kita disable dulu, kita save. Sini sudah muncul. Oke, sekarang kita balik lagi misal ke sini, panel dot oke, masuk. Dia Nginx sudah masuk untuk panel.hanangpriambodo.com. Oke, sini sudah. Di home tampilannya sudah keluar. Sebentar, kenapa di sini Nginx ya? Harusnya dia di sini. Coba saya disable. Stop. Not found. Sebenarnya ketika saya ingin melakukan running, di sini pun running. Oke. Ini hanya template Nginx, tetapi secara web servernya dia yang berjalan adalah Apache. Seperti itu. Jadi di sini instalasi panel sudah selesai. Sekian pengenalan panel. Mungkin nanti selanjutnya kita dalami fungsi-fungsi dari panel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.